Shalom teman-teman The Ignited, balik lagi di ibadah kita yang kedua di bulan Mei 2021 ini. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga pada baik-baik aja dan tetap jaga kesehatan. Dan teman-teman, karena aku mau bacain ayat mingguan kita dari Yakobus 1 ayatnya yang kelima berbunyi, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, teman-teman, sebelum kita merenungkan ayat mingguan tadi dari Rawat Khotbah dan juga mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami dan telah mengumpulkan kami pada sore hari ini Tuhan melalui rumah kami masing-masing untuk berkumpul bersama untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati pembicaraan nanti Tuhan. Semoga apa firman yang dibawakan dapat menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Kami juga ingin minta Engkau untuk jauhkan segala permasalahan teknis dan koneksi Tuhan. Kau berkati ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, mari kita mau angkat satu pujian pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengar Tuhan dan juga kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Now we'll call upon your name. Keep my eyes above the rain. When oceans rise, so will raise in your embrace. I am yours. Your grace abounds in endless waters. It's so brilliant. Be my guide. Your fear surrounds me. It's never failed. Won't stop now. So I will call upon your name. Keep my eyes above the rain. When oceans rise, so will raise in your embrace. For I am yours, and you are it's leading me where my trust fits out borders. Let me walk upon the waters, and then you will call me. Take me deeper than my faith could ever wander, and my faith in me made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is
without border, and we walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be stronger in the presence of my Spirit. Spirits lead me where my trust is without border, and you walk upon the waters whenever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirits lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters whenever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirits lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters whenever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirits lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Terima kasih. Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih. Engkau yang terbaik, Engkau yang sempurna Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan pujian, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. I will call upon you and give my eyes above you. When oceans rise, so raise and I am Shalom The Ignited, apa kabar semua? Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Sekarang kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami ingin menerima suatu berkat firman ya.
yang Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, menjadi juru bicara-Mu Tuhan, agar apa yang ingin Kau sampaikan pada setiap kami dapat disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu berada di belakang salib-Mu, hamba-Mu hanya seorang alat yang Kau pakai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati kami dan kami dapat melakukannya. Dan sekarang kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom dan selamat hari kenaikan. Kenaikan siapa? Tuhan Yesus. Ya, menarik ya, minggu ini ya, maksudnya minggu ini dong, di hari Kamisnya ya, 2 hari raya yang berdampingan antara Lebaran dengan kenaikan. Luar biasa, emang jarang-jarang kayak gitu loh. Nah, di hari Minggu ini, kalau kalian ikut yang ibadah jam 10-nya juga, itu ada ibadah kenaikan dari gereja kita yang dipimpin oleh Pak Gembala. Saya harap sih kalian semua tadi ikut ya. Nah, menariknya, pada minggu ini saya diberikan tema atau judul ya, pakai bahasa Inggris lagi nih, A Gift Called Wisdom. Nah, ada yang bisa terjemahin nggak ke bahasa Indonesia? Apa? Ya, hadiah yang disebut kebijaksanaan atau hadiah yang disebut hikmat. Nah, ini temanya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau ajak kita untuk baca sebuah ayat untuk minggu ini, tema minggu ini, yaitu di Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Oke, yuk kita buka sama-sama. Kalau bisa sih pakai Alkitab buku ya, biar lebih gampang. Oke, sudah, yuk kita baca. Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dalam garis, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Nah, sebelum lebih dalam lagi nih, saya mau masuk sedikit. Dalam pembacaan Alkitab, pasti kalian sering nemu yang ada garis-garisnya gini, terkhususnya kalau kalian bacanya tuh di Alkitab buku. Nah, maksudnya garis ini tuh apa sih? Jadi, kita bacanya loncat dulu. Dulu sih ada dosen, nah itu gini, bacanya gitu gini. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Lalu dia loncat garisnya sampai ke garis terakhir, dibilang apa? Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Baru setelah itu baca yang dalam garis. Nah, udah paham sampai sini ya? Oke, kita udah mengerti dong bacaannya. Nah, jadi di sini si Yakobus lagi bilang kepada pembacanya, kepada si penerima suratnya, mengenai kalau kamu kurang hikmat, hendaklah minta kepada Allah, maka hal itu akan diberikannya. Jadi kalau kita kurang hikmat, kita minta, Tuhan berikan. Oke, selesai. Nggak gitu, bercanda. Masa iya gitu aja. Nah, oke, back to the point. Nah, jadi tema atau judul yang diberikan A Gift Called Wisdom, sebuah hadiah yang disebut hikmat. Maka lalu diambil sebuah ayat Yakobus 1 ayat kelima, di mana kalau kita kekurangan, maka kita memintanya. Nah, memang pada dasarnya hikmat itu diberikan oleh Allah. Manusia bijaksana ada, tapi hikmat, sebenarnya hikmat itu sendiri memiliki arti bijaksana. Tapi dalam kekristenan dikatakan bahwa hikmat itu berasal dari Allah. Nah, menariknya tuh di sini. Oke? Nah, sekarang kita mau cari tahu ya, wisdom. Kan di sini kata fokusnya di arah wisdom ya. Wisdom itu kan artinya bijaksana, hikmat, pengetahuan. Bahkan dalam grammarnya atau penjelasan kata ini dalam bahasa Inggris itu gini, wisdom is the ability to think and act using knowledge, experience, understanding, common sense, and insight. Wih, apaan tuh artinya? Ini aja tumben nih lidahnya lancar ya. Jadi, hikmat atau kebijaksanaan itu suatu keahlian untuk berpikir atau bertindak menggunakan pengetahuan, pengalaman, pemahaman, dan wawasan. Nah, jadi kebijaksanaan itu dimana kita dapat berpikir, dapat bertindak, itu berasal dari pemikiran kita, dari pemahaman kita, dari pengalaman kita, dari wawasan kita, dari akal sehat. Nah, itu bijaksana. Jadi suatu tindakan yang tanpa berpikir, itu bukan orang bijaksana. Nah, itu gampangnya. Lalu bagaimana dengan KBBI? Hikmat atau bijaksana itu
selalu menggunakan akal budinya. Itu bijaksana. Jadi mirip ya. Jadi intinya akal budi. Akal budi itu pengalaman dan pengetahuan. Arif, tajam pikiran, pandai, hati-hati, dalam kurung cermat, teliti apabila menghadapi kesulitan. Jadi dalam KBBI dibilang bahwa bijaksana atau orang yang berhikmat itu orang yang selalu berpikir sebelum bertindak. Dia berhati-hati dulu sebelum bertindak. Bahkan dia untuk menghadapi sesuatu yang sulit, dia berpikir. Nggak main asal ambil tindakan. Dia cermat. Nah, itulah orang yang dikatakan bijaksana. Nah, lalu dibilangkan di ayat kelima tadi, balik ke Alkitab. Jika yang ayat 5 tadi kan inti gini, jika orang yang kurang hikmat itu hendak meminta kepada Allah. Nah, kenapa sih? Kenapa kok Yakobus sampai bilang orang yang kurang hikmat minta kepada Allah? Ada yang tahu? Nah, di sini menarik ya. Apalagi kita, saya aja nggak tahu nih. Apakah kita atau saya sendiri sudah berhikmatkah atau bijaksana? Nah, kita akan cari tahu di sini. Nah, sebelum itu maka kita harus pahami mengenai satu perikop dalam Yakobus ini. Itu Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang ke-8. Oke, kita buka sama-sama, kita bacakan. Saya akan bacakan dengan lantang. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oke. Di sini saya akan membagi dengan 3 bagian, yaitu ayatnya yang kedua sampai keempat, ayat 5, lalu ayat 6 sampai ke 8. Bagian pertama, ayat 2 sampai 4. Itu Yakobus ya, ingin menyampaikan bahwa dalam segala pencobaan itu menjadi suatu ujian bagi iman yang menghasilkan ketekunan. Makanya dibilang ya, ayat kedua itu menarik loh. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Bayangin, kita jatuh dalam pencobaan, kita menghadapi masalah, tapi Yakobus bilang kepada penerima pada saat itu, dibilang berbahagia, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Bayangkan, misalkan saya lagi asik-asik naik motor, terkena pencobaan, jatuh dari motor, motor rusak, servisnya aja udah mahal, ditambah misalkan kaki patah, tangan patah. Terus tiba-tiba saya berkata, oh ini kebahagiaan buat saya. Itu sangat nggak masuk akal ya. Itu orang yang nolongin pun akan bilang, kamu normal atau gila kan gitu, sorrynya. Nah, bayangkan. Nah, makanya kita harus paham pencobaan di situ bagaimana, pencobaan yang seperti apa. Nah, tapi gini, menariknya adalah Yakobus bilang setiap pencobaan yang kita alami itu anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi karena pencobaan yang kita alami itu ujian buat iman kita. Dan karena kita bisa menghadapinya, itu menjadi ketekunan buat kita. Lalu di ayat keempat dibilang kan, dan biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ketekunan itu yang kita sudah berhasil dalam melewati pencobaan itu akan menjadikan hasil buah untuk kita sendiri. Nah, makanya alasan mengapa Yakobus bilang setiap pencobaan dalam hidup kita harus kita bawa dianggap sebagai kebahagiaan. Karena apa?
Karena buahnya, di saat kita tahan uji, saat iman kita diuji, kita menghasilkan ketekunan, itulah buahnya. Bukan kita bahagia dengan pencobaan yang kita alaminya, tapi kita lihat dari pencobaan itu kita dapat diuji. Kayak gitu. Nah, lalu bagian kedua ini kan ayat kelimanya. Nah, maksudnya ayat kelima ini gimana sih? Kok tiba-tiba dari bahas berbahagia atas pencobaan, terus buah akan ketekunan, kok bahasa mengenai hikmat? Apa hubungannya? Nah, di sini Yakobus mengingatkan kembali juga. Jadi Yakobus kan ngasih tahu, oh gini loh. Tapi dia ingetin lagi, walaupun suatu pencobaan itu dianggap sebagai kebahagiaan, tapi karena ujian terhadap iman yang menghasilkan ketekunan, tetapi harus tetap berhikmat di tengah pencobaan tersebut. Maka dari itu, jika seorang yang kekurangan hikmat, ia harus memintakannya kepada Allah. Jadi gini, oke lah, Yakobus bilang kita harus berbahagia terhadap pencobaan yang kita alami. Tapi bukan artinya kita harus seperti kita lagi berenang, posisinya yang telentang gitu, tau gak? Yang cuma ikutin arus sungai, nggak bisa gitu. Kita harus berhikmat juga. Misalkan ada sungai, dia punya dua jalur, yang kanan dan kiri. Kalau yang ke kanan itu akan lanjut ke sungai lagi sampai ke danau yang bersih. Nah, artinya itu kerawa-rawa penuh buaya. Kalau kita nggak berhikmat, hanya ikutin arus, tiba-tiba kita ke arah ke rawa, bagaimana? Kan seperti itu. Nah, makanya diperlukan hikmat untuk memilih. Ini contohnya. Nah, makanya di sini Yakobus ingin mengingatkan kembali, kita berbahagia dengan pencobaan yang kita alami, agar kita dapat bertekun, agar kita bisa tumbuh, kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa mengupgrade diri kita lewat pencobaan tersebut. Tapi jangan lupa, kita harus tetap berhikmat. Dengan pencobaan yang kita alami, jangan serba asal-asalan. Kita harus berhikmat, mana yang harus kita pilih, mana yang tidak, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak, mana yang harus kita hindari, mana yang harus kita selesaikan. Berhikmat. Nah, makanya dibilang, kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Lalu dibilang kan, maka Allah akan memberikannya. Nah, lalu menariknya di bagian ketiga, Yakobus menjelaskan lagi. Yakobus ingin menjelaskan bahwa keraguan-raguan itu nggak dapat memberikan hasil. Yakobus ingin si penerima surat ini yakin dalam iman mereka waktu dia meminta hikmatnya, hikmat kepada Allah, supaya Allah memberikan hikmat bagi mereka agar setiap pencobaan yang dialaminya dapat membuahkan ketekunan. Nah, sampai sini kita bisa pahami ya, kenapa Yakobus bisa bahas mengenai hikmat, kok minta dari Tuhan. Kenapa kita harus meminta hikmat dari Tuhan? Karena satu jawabannya, karena dalam setiap pencobaan hidup kita itu menjadi ujian bagi iman kita. Tapi saat kita mengalaminya, kita harus berhikmat, nggak bisa asal-asalan. Dan saat kita meminta hikmat itu, kita harus yakin dalam iman kita, jangan sembarang. Oke? Nah, makanya di bagian ketiga ini Yakobus ngasih tahu lagi, kamu jangan ragu, harus yakin dalam iman. Nah, menariknya nih, banyak orang yang memakai ayat ini untuk, oh mintalah maka kamu akan diberikan, kan ada ayat kayak gitu. Sebenarnya kalau di sini tuh kita bahasnya meminta tentang apa? Meminta hikmat, bukan meminta tentang kekayaan, kesembuhan, bukan, tapi hikmatnya yang diminta. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Kita udah mengerti ya 3 bagian tentang perikop ini. Sekarang kita memunculkan beberapa pertanyaan untuk kita masing-masing. Nah, pertanyaan pertama, seberapa pentingkah hikmat itu? Nah, coba kalian jawab dalam hati kalian, karena saya sendiri juga nggak bisa dengar. Oke, jadi menurut kalian seberapa pentingkah hikmat bagi kalian? Kayak gitu. Oke, tentu jawabannya sangat penting. Lihat kisahnya seorang tokoh yang terkenal atas kebijaksanaannya, atas hikmatnya, di mana dia meminta hikmat kepada Allah. Ada yang tahu siapa?
Ayo. Kalau lupa, wah, saya penasaran guru sekolah minggunya dulu siapa ya? Semoga masih ingat. Ya, Raja Salomo. Ini coba kalian nanti baca di 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Itu satu perikop kalian baca di mana Salomo memohon doa, Salomo memohon hikmat. Jadi di saat Yesus menanyakan apa yang kamu inginkan, aku akan berikan. Lalu dibilang, untuk memimpin bangsa ini bagaimana? Yang banyak rakyatnya, saya meminta hikmat. Intinya gitu ya. Lalu sampai Allah pun mendengar itu senang. Karena yang selalu meminta bukan kekayaan, bukan umur panjang dan sebagainya, tapi hikmat. Nah ini luar biasa loh. Di saat Allah ingin memberikan, tapi Salomo meminta hikmat. Artinya hikmat lebih penting dari kekayaan, dari umur panjang. Bisa kita pahami gitu dong. Karena di sini Allah sampai bilang kepada Salomo, engkau tidak meminta kekayaan, engkau tidak meminta umur panjang atau nyawa musuhmu yang dia benci, enggak. Dia malah mintanya hikmat. Artinya di sini kita bisa lihat seberapa penting hikmat dalam penilaian Salomo dibandingkan semua hal tadi, kekayaan dan sebagainya macamnya. Jadi penting kah? Penting banget. Seseorang gak akan bisa melewati pencobaan tanpa hikmat. Orang tuh butuh bijaksana, harus bisa memilih. Nah, makanya nih, kalian pasti tahu kisah mengenai 2 wanita yang datang kepada Raja Salomo yang tentang berebutan soal anak. Pasti kalian tahu semua kisahnya ya. Nggak mungkin saya jelaskan ulang. Tapi intinya gini, Salomo atas hikmat yang diberikan Allah kepada dirinya, dia bijaksana untuk memilih suatu penyelesaian masalah, untuk menemukan mana ibu yang sebenarnya. Dia pakai pedang, dia bilang, belah anak ini, biar sebagian buat ibu yang satu, sebagian buat ibu yang lainnya. Nah, dari keputusan si Salomo ini, atas hikmatnya, ketahuanlah mana ibu yang aslinya kan. Dimana ibu aslinya, oh jangan, biarkan dia hidup, kasih aja ke ibu yang itu satunya. Lalu ibu yang satunya lagi malah bilang, oh ya sudah, belah aja. Jadi satu pun nggak ada yang bisa memilikinya. Artinya kan mati gitu ya. Nah, ada ketahuan ibunya yang asli adalah ibu yang menyayangi anaknya. Nah, di sini atas apa? Kebijaksanaannya Salomo. Makanya di perikop sebelumnya di mana Salomo meminta hikmat, itu kan dibilang bagaimana untuk dia bisa memimpin bangsa ini yang rakyatnya banyak. Itu dengan satu cara, dengan hikmat. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Nah, bagaimana kita bisa dapat menghadapi keadaan kita sekarang ini, pencobaan yang kita alami ini, bagaimana kita bisa tahan uji, iman kita bisa teruji kalau kita pun tidak bisa memiliki hikmat untuk menghadapi cobaannya. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita dapat memiliki hikmat? Ini pertanyaan yang sudah terjawab sebenarnya. Memintanya kepada Allah dalam iman. Jadi memintanya kepada bukan sembarang kayak Tuhan minta hikmat darimu Tuhan. Itu hanya sebatas perkataan. Tapi bagaimana tentang iman kalian? Seberapa yakin kalian Allah akan memberikan hikmat bagi kalian? Kayak gitu. Makanya di Salomo dia datang, dia jelaskan sebagaimana dia butuh hikmat itu sampai dia minta. Tapi memang pada dasarnya Allah ingin memberikan. Lalu Yakobus juga bilang dalam suratnya, memintalah dalam iman, yakin, jangan ragu. Bahkan yang kalau orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, sampai dijelasin kayak gitu ya 8. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, jika sudah memiliki hikmat, apa yang terjadi? Tentunya satu, kita bisa mengupgrade diri kita. So, jelas saat Salomo mendapat hikmat dari Allah, lalu terjadi peristiwa tentang 2 ibu itu, satu bangsa Israel pada saat itu kaget sampai takut sama Raja Salomo. Setelah itu makanya dibilang bahwa Salomo tuh menjadi salah satu raja yang luar biasa atas kebijaksanaannya. Dia terkenal atas bijaksananya. Bahkan
dari zaman-zaman sebelum Salomo kayak Daud dan Saul, dikatakan bahwa bangsa Israel itu lebih kaya dari sebelum-sebelumnya loh, lebih luar biasanya, walaupun pada akhirnya Salomo jatuh ya, kayak gitu. Nah, jadi pentingkah? Penting. Dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Kita minta kepada Tuhan. Lalu saat kita sudah punya, disitulah kita bisa mengupgrade diri kita. Nah, sekarang gini, gimana orang bisa berkembang kalau dia cuma hidup di zona nyaman? Gak ada namanya pencobaan yang uji mereka, dia cuma hidup-hidup santai. Bagaimana mau berkembang? Kayak gitu. Nah, kalau tapi emang ada, dia kalau emang ada pencobaan itu, dia nggak ada di zona nyaman, dia berani keluar. Aduh, iya benar, saya harus mengupgrade diri saya harus keluar dari tempat ini, saya nggak mau lagi di zona nyaman, saya harus melakukan tindakan, dia keluar. Plak. Tapi dia nggak punya hikmat. Pertanyaannya, apakah dia akan mengupgrade dirinya atau malah jadi downgrade, malah jadi turun? Kan banyak ya orang keluar zona nyamannya, tiba-tiba dia malah jadi kayak, aduh pasrah. Makanya nih kalau kalian nonton film jadul, film-film lama tuh yang tentang orang-orang merantau ke Jakarta gitu kan, aduh mungkin kita udah beda zaman ya. Enggak lah, kita umurnya masih beda-beda tipis. Ada orang yang merantau ke Jakarta nih, aduh saya harus merantau supaya saya kerja. Pas sampai Jakarta dia nggak dapet kerja, dia malah apa? Malah jadi pengemis. Ada kayak gitu-gitu. Nah, di sini kan kita bisa lihat dia berani melakukan tindakan, tapi dia nggak memiliki hikmat. Dia nggak persiapan dulu, toto berangkat aja. Akhirnya nyampe Jakarta dia nggak ngapa-ngapain, malah jadi downgrade. Nah, makanya kita dalam menghadapi setiap pencobaan, kita membutuhkan hikmat. Nah, dari situlah kita bisa mengupgrade diri kita. Dalam suatu pekerjaan, dalam suatu bisnis kita, dalam suatu sekolah kita, malah kuliah. Kalau kita gini-gini aja, berada di zona nyaman, oh ada tugas ya kerjain aja deh, oh ada ujian ya oke ikutin aja deh, oh bos kasih tahu ini, oh ya ikutin aja deh, oh bos bilang A padahal salah harusnya B, oh yaudah ikutin aja deh. Nah, itu kita artinya di zona nyaman kita harus keluar dari zona nyaman. Tapi saat kita keluar, kita harus menggunakan hikmat. Jangan tiba-tiba kita datang ke bos kita, nggak bisa bos, itu salah, wah langsung otonya pecat. Kan kayak gitu ya pahamnya. Jadi kita harus memahami hikmat itu penting. Dan menariknya adalah hikmat itu diberikan. Makanya a gift called wisdom, sebuah hadiah yang disebut kebijaksanaan atau hikmat. Oke. Ya. Sampai sini saya yakin kita semua paham seberapa pentingnya hikmat dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita kalau kita memiliki hikmat. Dalam surat Yakobus ini kita sama-sama belajar bahwa hikmat itu diberikan dari Allah dan kita harus menghadapi pencobaan dengan hikmat. Maka dari itu jangan pernah sia-siakan hikmat yang diberikan dari Allah. Dan jika engkau masih kurang berhikmat, mintalah kepada Allah. Oke? Ya, sekian firman Tuhan pada minggu ini. Sekali lagi selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus terangkat ke surga bukan untuk meninggalkan dunia, tapi untuk selalu menjaga kita, karena Roh Kudus turun untuk kita juga. Oke, jaga iman kalian selalu, karena kita tahu semakin hari semakin jahat. Oke, tetap bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, kita dalam doa dulu, kita akhiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu sore hari ini, jam sore ini Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang telah Kau sampaikan pada setiap hati kami dapat kami lakukan setiap harinya Bapa. Kami sadar Tuhan bahwa kami membutuhkan hikmat dalam setiap hidup kami. Kami sadar Tuhan dalam setiap hidup kami selalu ada pencobaan yang akan menguji iman kita, dan kami akan selalu berkembang dalam ketekunan kita Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau
Kami minta hikmat daripadamu supaya kami dapat menghadapi setiap pencobaan, masalah-masalah yang ada, agar kami selalu dapat bertekun dalam iman kami, dan kami akan membuahkan hasil yang sempurna untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Kami telah selesai mendengar firman Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Kau berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, happy Sunday, God bless you. Mari kita berdoa syafaat dan jangan leave dulu sebelum kita menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati presiden kami, berkati wakil presiden kami, berkati setiap aparatur yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pemerintahan dari Tuhan, dan kami hidup juga oleh karena pemerintahan yang ada ya Tuhan. Kami sebagai orang percaya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapak. Curahkan berkat untuk bangsa kami ya Bapak. Lepaskan dari segala pergumulan permasalahan yang ada, dan kami berdoa juga untuk COVID-19 yang ada supaya cepat berlalu dan kami bisa menikmati hidup kami seperti sedia kala lagi. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk gereja kami, GBI Altar Philadelphia. Kami berdoa ya Tuhan untuk opa, oma kami, bapak ibu gembala kami yang ada ya Tuhan di Singapura. Tuhan, kami berdoa biar Engkau juga beri kesembuhan, pemulihan, sehingga pada waktunya nanti kami akan bertemu kembali dengan Opa Titus dan Oma Eli Handoyo. Tuhan, kami juga berdoa khusus pada hari ini untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI Altar Philadelphia, dan kami juga berdoa khusus untuk setiap pengurus di Ignited. Berikan kami kesatuan hati, kesetiaan kepada Tuhan untuk beribadah, supaya setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada juga menikmati kasih Tuhan lewat ibadah yang ada ini. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, tapi kami percaya pengurapan Tuhan tidak pernah berpisah dalam kehidupan kami. Kami siap menerima doa berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub turun ke atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya bersama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati kita semua.